Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi soal pengujian hipotesis yang ke-9-nya ya. Bersama saya Melina Eka Fitri. Di sini masih ada soal-soal pembahasan mengenai pengujian hipotesis, di mana video sebelumnya sudah 8 soal kita bahas, yang sebenarnya langkah-langkahnya semuanya hampir sama ya. Ada 5 langkah, yang membedakannya adalah apakah menggunakan tabel T atau tabel Z, apakah dia uji satu arah atau dua arah, kalaupun satu arah apakah dia sisi kiri atau sisi kanan ya. Oke, kita lihat soal yang ke-9 ini. Untuk memproduksi ban mobil, suatu pabrik telah mencoba menggunakan 2 macam karet yang berbeda. Pada proses awal, diambil sampel acak sebanyak 80 ban, rata-rata daya pakainya sebesar 375 hari dengan variansi 12 hari. Pada proses berikutnya diambil lagi sebanyak 80 ban, dan ternyata rata-rata daya pakainya adalah 340 hari dengan variansi 10 hari. Dengan memakai taraf 5%, ujilah apakah produksi pada proses pertama mempunyai daya pakai yang lebih lama daripada produksi pada proses berikutnya. Ya. Nah, di sini proses pertama kita anggap aja dia menggunakan jenis karet A, proses kedua kita anggap aja dia menggunakan jenis karet yang B, ya, atau karet pertama atau karet kedua. Ya. Artinya di soal ini kita punya 2 populasi, yaitu populasi karet ban karet mobil yang dibuat dari karet jenis pertama dan jenis kedua ya. Lalu berikutnya yang diukur di sini adalah daya tahan atau daya pakainya ya, berapa lama, yaitu dalam satuan hari. Lalu sampel yang kita ambil dari masing-masing populasi jumlahnya sama, yaitu sebesar 80, dan nilai ini lebih dari 30, berarti kita menggunakan tabel Z ya. Lalu di sini kita melihat ada rata-rata ya, rata-rata dan simpangan baku, berarti pengujian kita ini adalah uji rata-rata. Karena 2 populasi, jadi kita menggunakan uji beda 2 rata-rata. Alfa yang kita pakai adalah sebesar 5%. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya, di soal tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menguji apakah produksi pada proses pertama atau pada proses ban mobil yang dibuat dari karet jenis pertama memiliki daya pakai yang lebih lama dibandingkan dengan yang proses kedua. Lebih lama, ada kata-kata lebih, artinya kita menggunakan pengujian hipotesis satu arah, yaitu sisi yang kanan. Ya. Lalu populasi yang kita pakai 2 populasi, dan sampel kita lebih dari 30, kita pakai tabel Z. Jadi statistik uji kita adalah Z hitung atau ZH. Nah, ini yang diketahui di soal. Populasi pertamanya adalah daya pakai ban yang dibuat dari karet pertama atau dibuat dengan produksi pertama. Sedangkan populasi yang kedua itu adalah dibuat dari karet kedua atau produksi yang berikutnya. Lalu kita misalkan μ1 adalah parameter ya, parameter untuk populasi, yaitu rata-rata daya pakai ban yang terbuat dari karet pertama. Sedangkan μ2 terbuat dari karet yang kedua atau proses yang kedua ya. Lalu di sini diketahui di soal tadi N1 dan E2 nilainya sama 80, X bar 1 atau rata-rata yang dibuat dari karet pertama itu adalah 375 rata-rata daya pakainya, sedangkan yang kedua 340. Ini semua diambil dari sampel ya. Dan S1-nya adalah sebesar 12, S2 sebesar 10. Karena standar deviasinya juga diambil dari sampel, maka simbolnya adalah S. Tapi kalau seandainya standar deviasinya diambil dari populasi, maka simbolnya adalah sigma. Alfanya 5%. Lalu yang kita uji di sini adalah pernyataan bahwa produksi pada proses pertama memiliki daya pakai yang lebih lama dibandingkan produksi pada proses berikutnya. Proses pertama itu adalah yang dibuat dari karet pertama, sedangkan yang berikutnya adalah dibuat dari karet kedua. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan hipotesis uji. Nah, karena dia 2 populasi, maka dia menggunakan 2 parameter dari populasi yang berbeda tersebut. Dari populasi yang pertama, parameter yang kita pakai rata-ratanya kita simbol dengan μ1, sedangkan dari populasi yang kedua kita simbol dia dengan μ2. Hipotesis alternatif yang kita pakai sesuai dengan soal tadi, yaitu bahwa daya pakai ban yang diproduksi dari karet pertama lebih singkat. Ini lebih lama ya tadi ya. Ini lebih lama dibandingkan dengan daya pakai ban yang diproduksi dari karet yang kedua. Jadi artinya di sini μ1-nya lebih dari μ2. Sedangkan untuk H0-nya lebih singkat, artinya dia kurang dari atau boleh juga sama dengan μ2. Nah, ini bunyi hipotesisnya ya.
Atau kalau mau bikin pakai tidak sama dengan juga boleh. Ini tepatnya bukan tidak sama dengan ya. Ini harusnya adalah sama dengan. Ya, itu juga boleh. Ya, artinya nanti di kalimatnya bahwa daya pakai ban yang diproduksi dari karet pertama itu sama dengan daya pakai ban yang diproduksi dari karet kedua. Nah, hipotesisnya ini yang kita pakai kalau seandainya kalimatnya seperti itu. Nah, kalau kondisi yang seperti ini berarti hipotesis secara statistiknya seperti ini ya. mu1 kurang dari sama dengan mu2, mu1 lebih dari mu2. Lalu yang kedua, langkahnya adalah menentukan nilai alfa yaitu 5%. Yang ketiga, baru kita tentukan statistik uji. Nah, bentuk statistik ujinya yaitu Z hitung atau ZH, bentuknya seperti ini. Sebenarnya polanya sama ya. Kalau dia satu populasi di sini X bar. Kalau dua populasi ambil selisihnya, X bar 1 kurang X bar 2. Di sini kalau satu populasi kan mu 0. Kalau dua populasi selisihnya ambil mu1 kurang mu2. Begitu juga dengan simpangan bakunya, yaitu kita hitung sigma X bar 1 kurang X bar 2. Ini gunakan rumus yang ada di distribusi sampling ya. X bar 1 kurang X bar 2 kita bisa hitung, kita lihat di sini, yaitu selisihnya masing-masing rata-rata dari sampel populasi yang pertama dan yang kedua ya, yaitu diperoleh 35. Lalu simpangan bakunya kita bisa gunakan rumus seperti ini, maka diperolehlah hasil akhirnya 56,59. Jangan sampai salah hitung ya. Ini kuadratkan dulu, dapat ini, bagi 80. Tambahkan kuadrat 340, dapat ini ya, bagi 80 baru jumlahkan. Setelah ketemu jumlahnya, baru akarkan, maka diperoleh 56,59. Boleh 2 angka belakang koma, boleh 3, boleh lebih. Ya. Tapi jangan lupa pembulatan. Lalu kita hitung statistik uji, ternyata diperolehlah Z hitungnya sebesar 0,618. Nah, nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Karena sampelnya lebih dari 30 tadi ya. Jadi Z tabelnya dengan alfa sebesar 0,05. Artinya apa? Karena dia pengujian sisi kanan, berarti yang berada di sini. Jadi daerah yang diarsir ini nilainya tentu 0,95. Kalau ini 0,05, ini 0,95. Maka kita peroleh nilainya yang 0,95, kita ambil ini ya misalnya. Atau boleh yang 1,6 yang di sini, boleh yang di sini. Terserah ya. Jadi kalau ini kita ambil, tentu di atasnya adalah 1,64. Kalau yang satu lagi 1,65. Ya, perbedaannya udah tahu ya. Kalau kita ambil yang kecil tadi, 1,64, berarti kan dia bergeser agak dekat dikit ke titik 0. Artinya daerah penolakan H0-nya lebih besar. Sedangkan yang 1,65 daerah penolakan H0-nya lebih kecil. Nah, di sini saya ngambilnya yang 1,64 yang lebih besar daerah H0 ditolaknya. Lalu dibandingkan dengan hasil Z hitung tadi, diperolehlah hasilnya bahwa Z hitung ternyata nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai Z tabel. Kalau kita lihat di gambarnya, nah ini dia Z hitungnya, dia berada di 0,618 mendekati di titik Z0. Dan 1,64 lebih jauh dibandingkan Z0. Artinya Z hitung dia jatuh di daerah H0 diterima. Ya, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah menerima H0 dan menolak HA. Yang artinya daya pakai ban yang diproduksi dari karet pertama memiliki daya pakai yang lebih singkat atau tidak lebih lama dibandingkan daya pakai ban yang diproduksi dari karet yang kedua. Ya, sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.